dalam kasih-Nya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar kita semua pada hari ini? Mari kita sama-sama katakan bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Baiklah, pada hari ini saya yakin dan percaya dimanapun kita berada pada ketika ini, yang kuasa Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi kita. Dan juga saya mengucapkan rasa bersyukur saya pada ketika ini, di mana kita dipertemukan sekali lagi di tempat ini dalam ruangan ibadah online kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya sebelum kita lanjut kepada ruangan ibadah kita pada hari ini, saya akan memberikan ruangan ini kepada Pastor Lilian untuk membawa kita dalam doa syafaat serta doa pembukaan, dan juga seterusnya akan dibawakan oleh ruangan pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh tim Praise and Worship. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang pada minggu ini Tuhan, telah membawa kami sampai pada hari ini, bahkan pada pagi ini Tuhan, untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi ini Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa khususnya Tuhan bagi jemaat kami, dimanapun jemaat kami berada di dalam rumah masing-masing, apabila setiap keluarga duduk bersama-sama dan mengikuti acara online ini. Berkatilah setiap keluarga, berkatilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mengikuti dan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu yang disampaikan akan memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya, karena Engkau telah memberi waktu yang terbaik bagi kami Tuhan, untuk kami dapat belajar bersama-sama. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa Tuhan untuk Ketua Menteri kami Tuhan, biar supaya Tuhan Engkau akan memberkati dia yang sudah ditempatkan, yang sudah diberi kepercayaan. Tentunya Tuhan Engkau akan memimpin dia Tuhan, sekalipun dia tidak tahu Tuhan Yesus, sekalipun dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan, saya percaya bahwa kedudukannya pada saat ini, tempatnya pada saat ini, apabila dia berada di tempat ini Tuhan, Engkau mau supaya dia akan melakukan sesuatu yang dapat menolong semua rakyat di dalam Malaysia ini, dan biar supaya ada kerjasama bagi setiap staf-staf di dalam parlimen ini, apabila mereka melakukan satu keputusan Tuhan bagi negara ini, dia akan membawa negara ini Tuhan bersatu padu untuk melakukan semua dan saling mendukung semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalam parlimen kami. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini, di mana ada beberapa negeri yang sedang menjalankan kampanye pada saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan, biar supaya apabila mereka Tuhan melakukan sesuatu, apabila mereka menjalankan sesuatu Tuhan untuk kampanye ini, Engkau berikan mereka bijaksana dan hikmat, supaya mereka tidak akan menjalankan sesuatu atas keinginan mereka sendiri, biar supaya semuanya Tuhan difikirkan untuk menolong semua rakyat yang harus mereka pimpin, yang harus mereka tolong di dalam segala kepemimpinan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk negara ini, bahkan beberapa negara di dalam dunia ini yang mengalami pandemik, dan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bekerja dalam hospital, dokter-dokter, nurse-nurse yang ada, dan staf-staf yang lain Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus, dan khususnya untuk mereka Tuhan yang memelihara khususnya penyakit COVID-19 ini Tuhan, Engkau akan melindungi mereka secara khusus, dan apabila mereka pulang ke rumah sesudah bekerja, semuanya Tuhan akan Engkau Tuhan bungkus mereka di dalam darah-Mu, supaya tidak akan mengakibatkan apa-apa kepada keluarga mereka di rumah mereka sendiri. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk para anggota
begitu juga komando-komando yang sedang bertugas, baik mereka yang station pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau bersama mereka. Tidak semudah itu Tuhan, mereka di dalam pekerjaan yang penuh dengan cabaran, tetapi Tuhan, Engkau telah menempatkan mereka dengan kedudukan dan kerja yang ada, dan membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendiri di dalam kerja ini. Dan biar supaya perlindungan-Mu senantiasa berada bersama-sama dengan mereka. Kami juga Tuhan berterima kasih untuk sekolah-sekolah yang sudah mulai di dalam minggu yang sudah berlalu, dan begitu juga yang akan datang dalam minggu yang mendatang ini Tuhan. Peringkat yang terakhir Tuhan akan masuk juga. Kami berdoa Tuhan supaya segala persiapan daripada sekolah-sekolah, Tuhan akan menolong setiap murid-murid yang akan masuk di dalam sekolah, supaya suasana yang mereka alami Tuhan, yang tentunya bukan sama seperti yang sebelum ini, Tuhan, Engkau akan menyiapkan supaya orang tua pun Tuhan tidak khawatir akan anak-anak yang akan masuk di dalam sekolah. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi ketentraman dan Engkau telah melindungi di dalam negara kami Tuhan. Sekalipun Tuhan ada yang akan bangkit lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong dan tidak akan terjadi apa-apa yang membuat ketakutan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan bagi mereka yang belajar online, university yang belajar daripada rumah sendiri Tuhan. Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong mereka Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang cukup mencabar mereka, karena mereka akan berhadapan dengan laptop yang kadang-kadang Tuhan tidak memberi suasana yang baik. Dan berikan mereka Tuhan kesehatan yang baik, supaya mereka tidak akan menjadi tidak terlibat di dalam apa-apa yang tidak memberi keburukan bagi mereka, tetapi Engkau Tuhan akan memberi kesehatan bagi mereka, supaya mereka Tuhan dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja, pastor-pastor yang ada, penginjil-penginjil dimanapun mereka berada. Dan biar supaya Tuhan akan memberkati pelayanan para hamba-Mu Tuhan, supaya pelayanan ini Tuhan tidak terabai, dan mereka juga Tuhan dapat melakukan pelayanan dengan acara apapun Tuhan, baik yang sudah masuk di dalam gereja, baik yang masih dalam online. Tuhan, Engkau akan memberkati. Dan kami berdoa untuk pusat kami Tuhan, supaya Engkau akan menolong mereka. Di dalam mereka Tuhan akan membuat satu keputusan bagi gereja-gereja yang ada. Kau beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, dan beri kesehatan yang baik kepada mereka setiap hari, untuk mereka dapat mengerjakan semua tugas-tugas yang ada. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi mereka yang bekerja di dalam pejabat-pejabat Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan memberi pertolongan mereka yang baru saja mula dalam pekerjaan mereka, yang baru saja mula bisnis mereka Tuhan. Engkau akan menolong mereka supaya mereka dapat mengembalikan suasana seperti sebelumnya, dan juga Tuhan kemasukan yang masuk pada setiap hari Tuhan dapat memuaskan mereka. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena inilah doa kami Tuhan, yang kami percaya Tuhan, apa yang kami minta daripada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan bertindak di atas kehendak Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, kita bertemu lagi di dalam ibadah raya online pada pagi ini. Apa kabar semuanya? Tentunya bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya.
Saudaraku, pada hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan pada hari ini. Karena kita mau bertemu dengan Raja, kita mau menyembah Dia sebagai Raja di dalam kehidupan kita pada hari ini. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Sang Raja. Oh haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh Yesus, Kau Raja. Amin. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Amin. Yes Lord. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih
besar, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama katakan oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeay. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Saat ini mari kita menyembah Tuhan dengan roh dan benar, karena waktu Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Sementara ini Tuhan kami mau dengarkan firman. Hadirlah Roh Kudus mengalir di tempat ini. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami mendengar firman-Mu pada pagi ini. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya dalam pemberitaan firman-Mu, bahkan pendengaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita langsung melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang ke-20. Saya akan membaca dari ayat yang pertama sehingga pada ayat yang keempat. Ya, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di atasnya bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Haleluya. Mari kita belajar dari sejarah bangsa Israel. Dalam perjalanan bangsa ini selama 40 tahun lamanya, perjalanan melewati padang gurun untuk mencapai namanya tanah Kanaan. Saya percaya perjalanan hidup kita lewati segala sesuatu dengan situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak menyegarkan roh kita. Bahkan kita melewati segala sesuatu yang menyakitkan keadaan, bahkan menekankan jiwa kita. Tapi mari, di dalam bagian ini saya menarik tema yang sederhana bicara tentang kenapa harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kalau kita belajar dari sejarah bangsa Israel, bahkan perjalanan bangsa ini selama 40 tahun lamanya, di bawah pimpinan Musa pada waktu itu, tidak mencapai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang mereka lalui dan tidak dapat ditunaikan. Nah, di dalam pembelajaran ini, bagian firman Tuhan ini, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai makanan rohani kita, bahkan dasar dari iman kita. Minggu yang lalu kita belajar tentang Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah gembala kita. Yesus adalah pembela hidup kita. Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Mari pada pagi ini kita belajar dari bagian ini. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama berkata, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Haleluya. Poin yang pertama bicara tentang kenapa kita harus bersyukur. Karena kita berada dalam perjanjian Allah. Kita berada dalam perjanjian Allah. Haleluya. Ternyata hidup kita ini, kita tidak hidup begitu saja. Kita tidak berjalan sendirian. Tetapi ada penguasa tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah berjanji memegang kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Itulah awal perjanjian. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini berkata, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ternyata ada satu negeri, yaitu penuh dengan segala berkat-berkat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita berada dalam perjanjian Tuhan. Haleluya. Dalam perjanjian Tuhan itu ada beberapa hal yang kita akan lewati. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita berada dalam perintah-perintah Tuhan. Ternyata ada yang mengawal kehidupan kita. Sepertinya hari-hari ini, ketika negara kita dilanda dengan COVID-19, kita tidak sesuka hati untuk berjalan, membuat pergerakan itu dan ini. Dimanapun kita berada, tetap ada kawalannya, tetap ada COP. Karena itulah namanya perintah. Ketika kita melanggar perintah, berarti ada tindakan, ada sesuatu yang kita akan ada akibat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Demikian juga dalam perjalanan iman kita. Ada kehidupan yang mengawal, bahkan menuntun kehidupan dalam iman kita, yaitu perintah Kristus. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita berada dalam perintah-perintah Tuhan.
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sebenarnya Allah boleh saja membawa bangsa Israel ini sampai ke tanah Kanaan dengan waktu yang singkat, tidak melalui 40 tahun lamanya di padang gurun. Tapi ada tujuan Tuhan, ada makna dari perjalanan yang Tuhan lepaskan dan biarkan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ini. Demikian juga dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Mari, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita berada dalam perjanjian Tuhan, karena kita berada dalam perintah Tuhan. Selanjutnya ada 3 poin yang terbesar yang kita temukan di bagian ini dalam pembacaan dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-20 ini. Saya pecahkan kepada 3, tapi saya tidak akan menghurai dengan panjang lebarnya bagian ini. Yaitu poin yang pertama yang kita lihat adalah proses yang terbesar yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang keempat, dikatakan proses iman sebelum mengalami berkat kehidupan. Ada ujian iman, ada proses yang sakit. Kalau bangsa Israel saja 40 tahun lamanya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, perjalanan mereka tidak seindah yang mereka pikirkan. Tapi yang luar biasa, pakaian mereka tidak akan menjadi buruk. Bahkan kasut yang mereka pakai pun tidak akan pernah koyak. Luar biasa. Tuhan pemegang perjanjian. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan, bahkan kita mengalami apa yang Tuhan janjikan kehidupan kita, kita tetap hidup bersyukur kepada Allah karena kita melalui namanya proses iman. Tidak mudah untuk melalui segala sesuatu tanpa tuntunan Roh Kudus. Tanpa kita hidup dengan firman Tuhan, kita akan tewas. Tanpa kita mengandalkan hidup kita dengan firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan di dalam doa, bahkan mengizinkan Roh Kudus memimpin kita. Karena dalam perjalanan bangsa Israel, pada waktu siang mereka dituntun oleh awan yang menaungi mereka dalam perjalanan untuk mencapai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan pada waktu malam, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dengan tiang api yang menerangi perjalanan mereka selama 40 tahun lamanya. Bayangkan, dalam proses ini ada waktunya bangsa Israel melupakan Tuhan. Bahkan ada waktunya mereka jatuh, mereka tewas oleh musuh saat mereka tidak berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah ini mengajar kita, sejarah bangsa Israel ini mengajar kita supaya kita tetap berpegang pada janji dan perintah Tuhan. Yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-5 sehingga pada ayat yang ke-10, saya akan membaca dari ayat yang ke-5 sehingga pada ayat yang ke-8 berkata, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri
dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandungi besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Wow. Hal yang kedua adalah, poin yang kedua yang terbesar, proses dalam kehidupan kita tetap hidup mengucap syukur adalah setelah kita mengalami berkat Tuhan. Setelah kita mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang kelima berkata, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Kalau kita mengajar anak dari waktu kecil, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia bisa berjalan bangun dengan kuat atau berjalan dengan kuat, kita ajar, kita latih sehingga dia menjadi dewasa, dia berani, confident dalam perjalanan kehidupannya, sehingga dia boleh melakukan perjalanan dengan baik. Demikian juga dalam iman kita sebagai umat Tuhan. Tuhan Allah, Dia adalah Bapa yang baik. Dia selalu mengajar kita. Saat kita mengalami berkat Tuhan, Dia selalu mengajar kita, mengingatkan kepada kita, supaya kita tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan Bapa surgawi yang selalu menuntun kehidupan kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita cek bersama dalam hati kita. Saat kita beribadah kepada Tuhan, terarah atau arah manakah hati kita? Kepada Tuhan yang punya kehidupan kita, ataukah kita arahkan hati kita kepada berkat-berkat? Yang Tuhan inginkan adalah hati kita terfokus kepada Dia sebagai sumber kehidupan. Hati kita saat kita beribadah kepada Tuhan Yesus, hati kita terarah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada berkat-berkat. Kita sudah belajar dari beberapa minggu yang lalu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya yang ketiga, proses yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita sebagai umatnya, yaitu kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita melalui namanya proses setelah melalui berkat kehidupan. Setelah melalui berkat kehidupan. Yang tadinya sebelum mengalami berkat. Yang kedua, setelah mengalami berkat Tuhan. Dan yang ketiga, setelah melalui berkat kehidupan. Berkat-berkat apakah yang kita terima hari-hari ini? Berkat-berkat apa yang kita miliki hari ini? Di dalam ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-20, saya akan membaca dari beberapa ayat saja di bagian ini. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah proses yang ketiga yang harus kita lewati, yaitu setelah kita melalui berkat-berkat Tuhan. Apakah selama ini kita tetap bersyukur kepada Dia?
Apakah hati kita tetap berkobar-kobar dalam jiwa dan hati kita, roh kita tetap bersyukur kepada Allah saat kita tidak memiliki segala sesuatu, saat kita mengalami segala sesuatu, bahkan saat kita melewati berkat-berkat Tuhan. Coba hitungkan dalam hidup kita, berapa banyakkah berkat-berkat Tuhan yang Dia telah curahkan, yang telah Dia percayakan dalam kehidupan kita, yang telah kita alami dan lalui dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa menghitung? Karena pemazmur berkata, hitunglah berkat-berkat Tuhan. Saat kita berpikir segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan, artinya kita tidak pernah lupa Tuhan dan tidak lupa mengucap syukur apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah kasih karunia. Hidup ini adalah kemurahan Tuhan yang mengizinkan kita bisa melalui segala sesuatu namanya berkat. Ketika kita menjadikan Yesus sumber dalam kehidupan kita, bukan berarti kita ini adalah orang-orang yang akan mengalami segala kekayaan. Tidak. Dunia bukanlah bagian kita. Kekayaan kita adalah di surga. Ketika kita menyimpan harta di surga, artinya ketika kita membangun iman kita kepada sumber yang benar, yaitu Yesus Kristus, karena Dialah berkat yang terbesar. Nah, ketika kita melalui semua berkat-berkat yang ada di bumi ini, yang Tuhan sudah percayakan, apakah tindakan kita, apakah hati kita terhadap segala sesuatu kita alami? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi, karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan siapa itu? Kerajaan Kristus. Kerajaan yang kekal, kerajaan yang abadi. Itu sudah ada dalam kehidupan kita. Itu makanya kata dalam Ibrani, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan, yang dikehendaki Allah, dengan hormat dan takut akan Allah. Ketika kita mengalami berkat-berkat, mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya hati kita berkata kepada Tuhan, saya tetap bersyukur, saya bangga karena saya memiliki Yesus. Tanpa Yesus saya tidak punya alasan untuk tidak mengucap syukur, karena saya sudah memiliki Yesus dalam kehidupan saya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, kata Rasul Paulus. Mengucap syukur dalam segala hal. Kata mengucap syukur dalam segala hal ini adalah saat kita mengalami namanya sepertinya tidak ada apa-apa pun. Berkat itu bukan berbicara kita memiliki harta atau terus menjadi jutawan. Itu bukan satu kesimpulan dari kehidupan kita namanya diberkati, bukan. Tapi berkat yang kita miliki yang sesungguhnya adalah damai sejahtera yang dari sorga, yaitu kita memiliki damai sejahtera surgawi. Dan itulah kekayaan sebenarnya. Apa gunanya kita memiliki kekayaan dunia ini, tapi kita kehilangan damai sejahtera surga? Apa gunanya kita memiliki kekayaan, harta, emas, perak di dunia ini, tapi kita kehilangan surga? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal.
Ada orang menilai berkat Tuhan ini, wah ini kecil saja. Pemberian Tuhan itu sebenarnya adalah pemberian yang mahal sekali. Dia mempercayakan kepada kita. Dia mempercaya kepada jemaat Tuhan. Dia mempercayakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan melepaskan berkat, harta, emas, perak, kekayaan atas kehidupan umat Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, ayat yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Janganlah kau katakan dalam hatimu, itu belum lagi dalam mulut, baru dalam hati Tuhan sudah menilai. Janganlah kau katakan dalam hatimu. Itu makanya Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya melatih hati kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melalui namanya proses yang sakit untuk mencapai segala sesuatu, saya percaya setiap jemaat Tuhan punya impian. Dan saya percaya setiap jemaat tidak ada satupun yang inginkan namanya kesusahan. Proses dari iman kita mengalami semua itu adalah supaya kita mengalami benar-benar Tuhan. Supaya kita mengalami benar-benar apa itu namanya perjanjian dan perintah Tuhan dan peringatan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarnya dengan sumpah pada nenek moyang seperti sekarang ini. Haleluya. Janji Tuhan selalu baru. Janji Tuhan tidak akan pernah basi. Janji Tuhan selalu baru. Tuhan selalu memegang perjanjiannya. Sepanjang kehidupan kita ada perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Tinggal kita berjalan seturut dengan perintah Tuhan, seturut dengan peringatan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melaksanakan apa yang Dia inginkan pada hidup kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam ayat yang ke-20 dikatakan seperti ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti elah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ini perkataan Tuhan, kamu pasti binasa. Ketika kamu menyembah kepada berhala, ketika kita menyembah kepada berkat, ketika kita menyembah kepada harta, artinya ketika kita mengutamakan kepada kemewahan, sudah lupa siapa sumber. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti elah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Berkat Tuhan ada janjinya, ada perintahnya. Kasih Tuhan tidak ada syaratnya, tetapi mengalami berkat-berkat Tuhan ada perintah Tuhan, ada perjanjian Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 berkata, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Bangsa Israel dalam perjalanan untuk menuju ke tanah Kanaan, ada waktu mereka kalah saat mereka melupakan Tuhan, saat mereka meninggalkan jalan-jalan Tuhan, saat mereka tidak lagi setia kepada perjanjian Tuhan, perintah Tuhan, dan peringatan Tuhan. Mereka ditewaskan oleh musuh. Tuhan melepaskan mereka, ditewas oleh musuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah proses-proses. Tapi akhirnya, apa yang mereka alami ketika mereka berjalan sesuai dengan perintah Tuhan,
merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mendengar Tuhan berbicara kepada kita siang dan malam. Bangsa Israel mencapai ke tanah Kanaan yang dijanjikan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari perjalanan hidup kita berada dalam perjanjian Tuhan. Perjalanan kehidupan kita berada dalam perintah Tuhan, dalam peringatan Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk keluar dari perancangan Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur, karena Tuhan begitu setia dalam hidup kita. Sekalipun ada waktu kita tidak setia, tapi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus, Dia tetap setia. Itu makanya Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan kita semua. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari, seberapa banyak di antara jemaat Tuhan berkata hari ini, saya mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, segala sesuatu yang saya miliki, segala sesuatu yang saya alami, saya percaya perjanjian Tuhan pasti terjadi dan terlaksana dalam kehidupan kita, karena kita memiliki Allah yang pegang perjanjian sesuai dengan perintah Tuhan, firman-Nya pada hari ini. Saya percaya kita disegarkan, kita dikuatkan kembali untuk tetap berpegang teguh pada perintah janji Tuhan, peringatan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi karena firman-Mu mengajar kami, menegur kami, supaya kami melihat Tuhan, berpegang teguh pada perjanjian Tuhan, berpegang teguh pada perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, dan proses-proses yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami untuk mengalami segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Kami memerlukan tuntunan Roh Kudus, kami perlu penuhan Roh-Mu, kami memerlukan kepenuhan firman, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan jalur kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Diberkatilah jemaat-Mu dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang kuliah, dimanapun. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Gembala yang baik, Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Keluar masuk kami selalu dibuat tuntunan Sang Gembala, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak menerima segala kemuliaan, hormat, keagungan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama, amin. Tuhan berkati jemaat. Terima kasih di atas khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Jumi sebentar tadi. Saya yakin dan percaya kita bukan saja mendengar, namun kita tetap mengaplikasikan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan keseharian kita. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan ruangan kepada Sis Mary untuk membawa kita di dalam doa pemberian kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, pada hari ini kami sangat bersyukur di atas kebaikan dan kemurahan Engkau, dan juga di atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan seharian kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami datang kepada Engkau, kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus, karena Engkau sudah memberkati kami di dalam ekonomi kami di sepanjang minggu ini ya Bapa di surga. Bapa, pada saat ini Yesus Kristus, kami menyiapkan setiap pribadi kami untuk memberi yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi pada hari ini Yesus Kristus. Begitu juga untuk tangan-tangan yang tidak sempat untuk memberi. Biarlah Engkau terus memberkati di dalam ekonomi kami, kesehatan kami,
Bahkan di dalam pun apa yang kami perbuat ya Bapa di syurga, kami percaya Yesus Kristus Engkau yang sentiasa akan menyertai kami di dalam kehidupan seharian kami ya Bapa. Dan Bapa, saya berdoa khususnya untuk anak Engkau yang memegang keuangan ini ya Bapa, agar Engkau memakai dia pada saat ini Yesus Kristus, dan biarlah keuangan ini digunakan pakai dengan baik ya Bapa, untuk memuliakan nama Engkau ya Bapa di surga. Haleluya Yesus Kristus. Dan Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami serahkan ya Bapa keuangan ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita telah pun sampai kepada penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya yang kita semua tetap diberkati lewat ibadah kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan kita supaya yang dimanapun kita berada. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan memimpin kita dalam doa penangguhan ibadah. Mari kita semua berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa pada hari ini. Biar kiranya Engkau tetap memberkati kami Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Engkau telah memberikan kami masa dan tempat untuk sekali lagi bertemu dalam ibadah online kami pada hari ini. Dan kami ingin mengucapkan syukur Tuhan atas hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan tetap berkarya sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan, agar Engkau tetap menjaga mereka dan memberkati mereka, dan juga untuk keluarga kami dan serta rakan-rakan kami dimanapun mereka berada pada ketika ini. Serahkan mereka dalam tangan-Mu, biar hanya Engkau yang tetap menjaga mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Ini saja perkara doa kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur Tuhan. Amin. Baiklah, ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini, dan mari kita sama-sama katakan CB. Sampai hari Minggu dan Tuhan memberkati. Jumpa lagi.